sekarang kita membahas soal emosi, mak-mak montok dan seksi. Karena emosi itu bisa menjadi dua. Ketika memang badan kita beneran kita merasa, bukan berarti badannya beneran bagus ya, kita merasa badan kita bagus, percaya diri kita naik, tanpa disadari perasaan pun akan lebih baik. Tapi kalau ternyata tanpa disadari juga kita ngomong di mulut sih, dan gue gelemberan udah punya 2 anak, tapi sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam kalau ngeliat perempuan-perempuan yang gitu, ih kok dia bisa sih badannya kayak gitu, gue juga pengen. Amarah terpendam. Nah jadinya emosi beneran. Bener. Tapi jujur deh, sebenarnya dari suami itu pernah ada tuntutan gak sih? Kamu walaupun udah punya 2 anak, badan yang bagus dong. Kamu kan baru 1 anak, dulu kan model, masa badan kayak gini? Pernah gak sih ada kayak gitu-gitu? Kalau suami aku lebih kepada ngapain lagi sih, genit banget. Karena aku mau ini ya, badan aku mau kayak Madonna gitu-gitu. Emang istrinya banyak rencana. Iya benar-benar. Dan aku mau ini, aku perawatan ini, perawatan itu. Genit banget sih, mau ngapain? Ya mau ngaceng lah gitu. Lu kalau ngomong sama laki lu juga gitu ya? Iya kadang-kadang. Gitu-gitu. Kalau lagi genit-genitan ya. Itu pertanyaan yang penting. Iya. Emang begitu hari-hari begitu gitu? hari-hari lu sama suami lu. Ya aku penasaran banget soalnya. Gitu kan? Kalau lagi karena kan dia emang flat tanpa ekspresi ya. Oh jadi lo harus full ekspresi. Kok sama sih kayak baby juga flat tanpa ekspresi? Emang lagi kalau penuh ekspresi jatuhnya ntar pelawak gitu. Ngambil jatah kita ya kan? Enggak, tapi bener lu kalau ngomong sama suami lu gitu. Kalau lagi manja-manja. Manja-manja. Banyak lah momen-momen dimana seorang istri itu harus membuat rumah itu lebih berwarna, lebih apa ya, lebih nggak begitu-begitu aja. Ada momen-momen kalau lagi pengen gangguin pakai baju seksi, terus dia lagi main PlayStation, terus goda-goda gitu ya. Dan dia cuma bilang aneh gitu. Itu namanya usaha. Bener-bener itu jadi nggak boleh gitu-gitu aja, kita mesti penuh usaha. Walaupun sama suami lu udah kayak ih aneh apaan sih. Terus berusaha. Pokoknya Ayu Dewi, gue tau prinsipnya Ayu Dewi, sebelum dia tidak diusir dari rumah, ibu akan terus berusaha ya. Bener tahu aja. Jadi jadi hari pertama jadi polwan, hari kedua jadi perawat, ya kan? Pokoknya selalu jadi namanya. Kalau tidak berhasil juga sampai hari ke-7 dia akan memutuskan jadi orang gila kayaknya bentar lagi. Dan itu kan membutuhkan body yang atau stamina yang oke kan. Bener. Karena kalau ibu-ibunya udah capek ngurusin rumah dan badannya juga lagi nggak fit, nggak ada ide-ide kreatif lagi untuk membuat rumah tangga tuh jadi lebih berwarna. Iya, ujung-ujungnya ke situ sih sebenarnya sih Pak. Berarti tugas perempuan agak berat juga ya sebenarnya ya. Bukan lagi. Oh curhat, oke silakan Bu langsung Bu. Nggak, soalnya kan tadi ketika Ayu Dewi bilang, iya karena perempuan itu yang memberi warna dalam rumah tangga. Tapi emang bener sih, karena ada sebuah quote yang bilang, happy family itu harus happy mom dulu. Jadi kalau ibunya happy, baru keluarganya happy. Iya, karena jadi kayak lo kan banyak menghabiskan waktu sama anak gitu kan, dibanding suami mungkin gitu kan. Atau bondingnya juga jauh lebih dekat sama anak. Jadi kalau misalnya ibunya stres gitu ya, nggak bisa nyelesain problemnya dalam diri dia sendiri, pasti keluarnya akan marah-marahin bedinda, marah-marahin anak gitu kan. Kan happy wife, happy life. Bener tuh. Tapi beneran happy kan? Iya. Gitu. Iya. Padahal mau pecah kepala ya. Tapi ada sebenarnya akhirnya lu mengkhususkan diri nggak untuk bisa memang ya minimal lu merasa badan lu bagus lah, walaupun mungkin buat orang-orang lain biasa aja, tapi kan minimal lu pede dengan badan lu. Apakah ada olahraga spesial atau cuman sekedar jaga makan doang? Semua sih sebenarnya. Olahraga rutin? Kalau waktu obsesinya mau weight loss, bener-bener olahraganya rutin seminggu 2 kali. Jadi dari mulai waktu itu gue pengen nurunin berapa kilo ya? Ya zaman abis ngelahirin itu naik 26 kilo. Berarti 26 kilo? 26 kilo. Jadi bener-bener ngoyok tuh, olahraganya macam-macam, dari mulai treadmill, pokoknya kardio deh ya, hajar black. Terus udah gitu diet pun, diet karbo, diet gula, diet minyak. Jadi ibu makan terus apa sama nyusuin? Makan rebus-rebusan, kayak misalnya jagung, kentang, yang sehat-sehat gitu, wortel, yang enak-enak aja yang lo doyan, brokoli gitu kan. Terus bikin gado-gado gitu kan, yang mungkin nggak pakai kacangnya dikit aja deh, yang penting ada rasa, kayak gitu-gitu deh. Terus udah gitu sempat yang sekarang nih lagi stuck banget. Masa sih? Stuck banget. Oh ya, ini foto. Itu lagi kuda-kuda apa Bu? Ini namanya olahraga body tech. Ini kan mahal banget. Lumayan. Bayarnya per kedatangan kan? Kalau kita deket yang listrik setrumin aja. Tapi efeknya beda Bu. Kalau ini kenceng, kalau kesetrum kita meleot jadinya kan. Itu olahraga ini tuh sebenarnya harus akan optimal kalau kita kombinasi dengan olahraga kardio. Jadi
Ini kalau nggak salah hanya 20 menit Betul, latihan sama dengan 2 jam kardio kayak kita tenis, kayak kita treadmill. Karena ada breaknya 4 menit olahraga, ya kan? Iya. Oh, lu udah nyobain Ada juga? Udin. Udin. Kan genit, semua dicobain. Iya, sama gue juga. iya. Banci nyoba, Muay Thai dicoba, body tech jangan dicoba. Gak apa-apa banci yoga nyoba Bikram. daripada ibu banci Taman Lawang kan lebih pusing nanti suami. Tapi oke, berarti kalau lu nggak ada spesifik jenis olahraga tertentu, pokoknya feeling mau apa, hari ini kepengen apa, ya udah itu yang dijalanin. Iya. Ibarat cuma berenang doang atau jalan-jalan di mall itu menurut gue olahraga. Ayo Dewi. Yang penting gerak, Hatinya aktivitas juga fisik. olahraga, bener. Iya. Kalau Eike dari mau nikah, hamil sampai lahiran itu pilates. Oh lu pilates. Oh pantas ibu kenceng ya badannya ya bu ya. Gua gak kebayang jadi suaminya dia beneran. Karena Oke, selalu terus? menciptakan tujuan-tujuan baru nih pas mau kawin. Gimana caranya gue pokoknya kawin semok gitu. Ini TRX kan? Ya ini TRX di Pilates. Terus abis lahiran juga jadi biar cepet turunnya dan cepet kencangnya. Sekarang lagi hajar karbo, jadi weight training sambil lari. Larinya sederhana, lari di komplek. Oh Oke, sama kayak Mbak Misa tadi. benar. Karena Oh, kalau iya, kita sama. udah bikin ribet tuh olahraga, males kan pasti. Iya, bener. Sederhana tuh kayak misalnya gini, semenit lari, semenit jalan. Terus misalnya minggu depannya diulang lah 2 minggu. Ntar minggu depannya lagi 2 menit lari, semenit jalan. Gitu-gitu aja. Iya, Bu, bener. jadi semenit lari, semenit jalan sehari, Bu olahraga cuma 2 menit. Jangan dong, kan kalau keliling berapa kali sampai kita kuat. Oh, sekuatnya aja. Iya. Karena 30 menit lah ya. personal trainer saya bilang, badan bagus itu bonus. Yang penting stamina. Iya, Nah, benar. cuma sekarang gini, masalahnya kan kalau tadi yang kita lihat yang body tech lah, yang pilates, banyak ibu-ibu di rumah yang bilang itu olahraganya artis. Sekarang coba ini di sini Anda lihat ini untuk apa? Sholat. Ah, bukan Ibu. Ini untuk itu bukan sajadah, bukan sajadah. Lagian satu arah kirain ngarep kiblat. Enggak, ini karena kita pengen meminta tips dari Ayu Dewi untuk coba kasih satu olahraga buat ibu-ibu di rumah yang bisa dia praktekkan sendiri. Yang simpel-simpel Yang ya. simpel-simpel supaya staminanya oke, kesehatannya oke. Squat jam Bu, ingat nggak waktu SD squat jam? Ribet amat ibu-ibu suruh squat jam, kalau dengkulnya udah nggak kuat gimana? Silakan Ibu Ayu Aduh. Dewi. Mbak Messi ikutan juga. Ayo ikut. Jadi gini. Tapi ya menurut saya olahraga paling bagus itu ya kalau yang agama Islam, sholat berjamaah dengan suami. Iya, Oh, iya, benar. benar. Itu bisa membuat fisik kita terlatih, hati juga insya Allah Iya. menyatukan kasih Ih, sayang. Ibu Selain luar biasa itu, banget selain sih, itu Ibu. serangan fajar. Kalau Nah. yang untuk udah nikah ya, Betul. itu juga menyehatkan jiwa dan Benar, raga. benar. Paham mungkin ya? Iya, Ibu ya, maksudnya? saya paham sekali Paham. Ibu. Aduh, Silakan Ibu ceper deh instruktur. gue copot sepatu. Oh, lu aslinya cuma segitu ternyata. Maaf ya. Ingat, harus gerakannya simple, mudah diaplikasikan oleh ibu-ibu. Oke. Dan setelah dilakukan selama seminggu berturut-turut, ada resultnya sama ibu-ibu. Kalau nggak ada, gue cariin lagi lo, awas lo. Gak apa-apa sih kan di-calling lagi duit lagi. Ini tuh agak simpel ya, ini olahraga favorit saya karena saya tuh paling concern di bagian pinggul ke bawah. Tapi lo emang Biar bahenol sih. kecil. Aha. Jadi kaki tuh ngadep ke depan, ya ibu dibuka selebar, ini apa namanya, paha ya? Bahu. Sorry, paha. Jadi kita duduk, kita tekuk kayak seolah-olah di belakang ada bangku. Sampai sini. Ini sebenarnya Mak, idealnya nggak boleh. kok gue jatuh sih? Itu namanya squat. Squat. Ini Ya. idealnya kita nggak harus kayak kita duduk, jadi nggak boleh gini, nggak boleh lebih maju daripada jempol. Seginilah ya, Gak boleh lebih maju dibanding jempol. nggak boleh. Habis itu kita angkat, tarik napas pas, maaf, semburan napas pas bangun. Pas Semburan turun, nafas pas narik. bangun. Pas turun kita tarik napas, pas buang, jadi genjotnya pakai bokong, gitu Bu. Ibu instruktur macam apa sih? Kasih arahannya bikin bingung Bu, bukan bikin jelas. Oke, ibu-ibu ulang ya. Tangan ke depan. Tahan ke depan. Saat kita posisi seperti ini, tarik napas. Begitu kita naik, buang napas. Kok gue nggak bisa stabil sih? Gue nggak bisa stabil beneran. Coba saya lihat bagaimana sih. Tuh, tuh. Bokongnya yang mana? Ini. Bu nggak bisa stabil Bu. Pelan-pelan, jangan terlalu dulu kalau belum bisa. Nih, buang napas. Buang napas, sambil ini dikencengin. Udah. Genjot ke atas. Pakai tenaga bokong. Idih. Pegel kan? Berasa ya? Jadi kalau sininya berasa, pusing ini ya? berarti gerakannya benar ya? Benar, sini sama sini. Iya. Ulang aja sehari 3 set lah. Iya. 3 set, satu setnya tuh berapa? Satu set 15. Dulu lah kalau misalnya masih awal. Iya, 10. 8 deh Bu, Naik, saya 15. bungkus nih. Ya Tuhan, bawanya nawar mulu dia. Kalau misalnya, Oke, gerakan pertama itu. ya, aduh gerakan Suruh ini 2 kali aja udah ngos-ngosan, suruh 3 set buru-buru. Nah, ini dari samping kan kamera?
Itu ada Bu kamera, tenang aja. Jangan dari depan. Terpada nafsu lagi. Yang kedua nih saya biasanya gini nih. Biasanya push up. Gitu. Gimana tadi? Dari sini. Dari berdiri. Dari berdiri. Ini tujuannya biar apa Bu? Tujuannya biar kerangka. Push up gimana sih? Ya segala sesuatu kan harus ada tujuannya. Ya udah, push up, tapi kadang-kadang gantian. Tuh. Aduh. Aduh, duh. 10 kali lah. Gila nih, ini. Baru mundur lagi. Ya ampun. Gitu. Oke. Buat nguatin tangan. Baiklah, itu 2 tips dari Ayu Dewi sudah cukup ya. Itu dulu, terima kasih. Udah. Cukup. Jadi minimal kalau suami macam-macam dia takut sama kita. Wah, bini gue bersepir gitu. Iya benar. Tapi bener loh, ibu-ibu kalau tadi ikut praktekin dia baru 2 gerakan aja, itu udah berasa banget loh di sini sama di sini. Iya, Dan di jantung juga kan ngos-ngosan. Benar. Itu ngelatih jantung. Abis disuruh gini, kasih makan nggak? Gak ada. Itu ada cemilan, minum aja. Itu kan tadi olahraga ala Ayu Dewi. Tapi sebenarnya lu cuman buat pencitraan di TV doang atau emang lu beneran olahraga? Enggak hasilnya, karena dari dulu emang pengen punya badan tuh yang tone. Ala-ala Madonna. Tone itu kenceng ya, kenceng. Berotot, Maunya kering. Kayak Madonna, kering. Jadi udah umur 60 tapi tetap oma-oma seksi. Aduh, siapa sih yang nggak pengen? Tapi nggak boleh sama suami, rata-rata suami di Indonesia nggak suka ya. Nah, sama terlalu banget. kering. Bener. Baby juga gitu. Udah deh, nggak usah aneh-aneh. Mau kayak Agnes. Nggak, aku nggak mau gitu. Minimal Karena kan terlalu laki ya kalau otot banget ya. Nah, kalau pasti requestnya minta ada yang masih dipegang ya. iya, Ya iyalah Bu, kalau nggak bisa dipegang apalagi Jangan nanti sampai- kan. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa. Yang mana? Yang dipegang? Jangan yang itu. Kita akan bahas lagi semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas bahas ini. Suara pikiran